Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang budidaya hidroponik dari kelompok 4. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Fauzan. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifa Aprila. Perkenalkan, nama saya Saarah Banafsa. Perkenalkan, nama saya Siti Aliza Fahira. Perkenalkan, nama saya Fajira Syafa Alexandra. Perkenalkan, nama saya Lucy Oktaviani. Nama saya Dian Safitri. Perkenalkan, nama saya Rahimah. Perkenalkan, nama saya Reval Maulana Fadil. Perkenalkan, nama saya Denny Ardika Badruddin. Perkenalkan, nama saya Musiri Aldi. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian hidroponik yang akan dibawakan oleh Aira. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih, Fali. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hidroponik. Hidroponik dari bahasa Yunani yaitu hidroponik yang berasal dari kata hidro, air, dan ponik, mengerjakan. Jadi, hidroponik adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai mediana. Selanjutnya, hidroponik adalah aktivitas pertanian yang dijalankan menggunakan air sebagai media untuk menggantikan tanah. Jadi, hidroponik dapat diartikan sebagai suatu pengerjaan atau pengelolaan air sebagai media tumbuh tanaman tanpa menggunakan media tanah. Sebagian media tanam dan mengambil unsur hara mineral yang dibutuhkan dari larutan nutrisi yang dilarutkan dalam air. Lalu, penjelasan singkat dan jelasnya. Hidroponik adalah teknik penanaman dengan media tanam non-tanah. Bisa berupa kerikil, pasir kasar, atau sabut kelapa. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sejarah hidroponik yang akan dibawakan oleh Sarah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Fali. Sejarah hidroponik, dalam sejarah hidroponik itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yang mana sejak kurang lebih 2.600 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu merupakan hidroponik, merupakan teknik kuno. Mungkin kalian ada yang masih ingat tanaman gantung, itu Hanging Gardens Babylonia, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Taman ini merupakan pengaplikasian hidroponik yang pertama kali. Selain itu, ada taman yang namanya Taman Apung atau Floating Gardens, atau yang disebutnya Cihampas, yang merupakan salah satu contoh lainnya, yaitu menggunakan sistem budidaya perairan yang saat ini paling efisien. Baik keberadaan taman gantung atau taman apung dikenal juga merupakan aplikasian teknik pertanian hidroponik. Pada tahun 1600, sebagian para ahli mengungkapkan bahwa eksperimen oleh Jan van Helmont menyatakan bahwa sistem hidroponik pada saat itu, dimulainya tahun 1600, menyatakan bahwa tanaman menyerap mineral yang diperoleh oleh air. Itu hasil penelitian. Ada penelitian terbaru, yaitu tahun 1860 oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Julius von Hatch, berhasil mengaplikasikan 9 unsur penting yang dibutuhkan tanaman. Dan pada saat ini, di Indonesia tahun 1870, yang tersebut menjadi materi perkuliahan di UG, itu waktu itu di UGM tahun
1960-an, Indonesia mulai mengembangkan hidroponik. Praktisi pertanian Cipanas, Jawa Barat, menggunakan teknik hidroponik untuk tanaman ini. Waktu itu aplikasinya di Singapura. Pengembangan tanaman sayuran dengan menggunakan budidaya secara hidroponik dilakukan oleh Budi Sadiono tahun 1982 seluas 2,5 hektar aplikasi dalam skala industri. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke konsep hidroponik yang akan dibawakan oleh Fazira. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Fali. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep hidroponik. Hidroponik murni meliputi penggunaan sistem pengikatan untuk menjaga tanaman tetap berdiri, sehingga tanaman dapat mengembangkan akarnya ke dalam media air tanpa bantuan zat padat lainnya seperti tanah. Hidroponik, metode paling umum dan banyak digunakan dalam teknik hidroponik yang menggunakan zat padat berpori seperti batu, kerikil, dan material non-organik lainnya, agar nutrisi tanaman dapat tembus dan bersirkulasi. Hidroponik dalam arti luas merupakan gabungan kedua teknik sebelumnya, di mana siklus vegetatif tanaman tidak menggunakan tanah. Konsep ini sama dengan budidaya pertanian tanpa tanah, dan termasuk menanam di substrat dan air. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita beralih ke metode hidroponik sistem sumbu yang akan dibawakan oleh Rohimah. Silakan Rohimah. Oke, terima kasih Pali. Saya akan menjelaskan tentang sistem sumbu atau wedge system. Sistem sumbu merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Mungkin itu saja. Oke, untuk kelebihan dari sistem sumbu dan kekurangan akan dijelaskan oleh Kak Dian. Silakan, dengan tepat. Baik, terima kasih Pali. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem sumbu. Kelebihannya yaitu biaya untuk mengumpulkan bahan tergolong sangat murah, mudah dipindahkan, tidak tergantung listrik, sehingga relatif murah. Bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah dapat dilakukan bagi pemula. Adapun kekurangan dari sistem sumbu, yaitu apabila jumlah tanaman banyak, maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Lalu, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke metode sistem rakit tampung yang akan dijelaskan oleh Lucy. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem rakit apung atau water bottle system. Nah, sistem rakit apung ini adalah sistem paling sederhana dari semua sistem hidroponik. Nah, cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak. Yang dibutuhkan box atau wadah yang terbuat dari plastik, styrofoam, dan aerator. Nah, hidroponik rakit apung ini merupakan pengembangan dari sistem bertanam hidroponik yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial dengan skala besar ataupun skala rumah tangga. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke kelebihan dan kekurangan dari sistem rakit tampung yang akan dijelaskan oleh Reva. Dan Ya, tempat. terima kasih, Fali. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem rakit apung. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yaitu biaya pembuatan yang murah. Kenapa dikatakan murah? Yaitu karena hidroponik apung hanya perlu menyiapkan seperti kolam penampung air, styrofoam,
ataupun sejenisnya. Dan netpot, rockwall, sistem ini tidak membutuhkan banyak alat penunjang hidroponik sebagaimana sistem yang lain. Yang selanjutnya yaitu kelebihannya ada bahan yang diperlukan itu mudah, dan yang selanjutnya perawatan tidak sulit. Perawatan yang perlu dilakukan hanya membersihkan kolam penampung dan sering mengecek kondisi nutrisi, sehingga siapapun bisa menanam tanaman dengan sistem hidroponik rakit apung. Yang selanjutnya yaitu lebih hemat air dan nutrisi. Adapun kekurangan sistem rakit apung yaitu pertama, lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Jadi harus di dalam greenhouse. Penerapan sistem di ruangan terbuka tidak dapat dilakukan. Pasalnya, saat terjadi hujan, kolam penampung larutan nutrisi akan bercampur dengan air hujan, sehingga kandungan nutrisi akan berubah. Yang selanjutnya yaitu akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan. Akar tanaman yang sebagian besar terendam oleh larutan nutrisi terus-menerus menyebabkan akar tanaman rawan busuk. Oleh sebab itu, harus memilih tanaman yang tahan terhadap air berlebihan seperti kangkung, pakcoy, dan juga selada. Selanjutnya yaitu kadar oksigen yang sedikit. Air dan larutan nutrisi yang tidak bersirkulasi menyebabkan kadar oksigen berkurang. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memasang aerator. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke sistem NFT yang akan dibawakan oleh Denny. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Vali. Untuk sistem NFT atau disebut Nutrient Film Technique System. Nah, sistem NFT suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Nutrisi yang disediakan untuk tanaman akan diterima oleh akar secara terus-menerus menggunakan pompa air yang ditempatkan pada penampung nutrisi yang disusun sedemikian rupa agar pengaliran menjadi efektif. Lanjut. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan sistem NFT. Nah, yang pertama kelebihan sistem NFT. Sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Dikarenakan sistem NFT akan membuat aliran air dapat terpenuhi dengan mudah, stabil, dan baik. Pemenuhan air dalam NFT memungkinkan akar tanaman untuk menyerap nutrisi lebih banyak, sehingga terjadi proses fotosintesis yang lebih baik. Selanjutnya, masa pertumbuhan tanaman menjadi lebih singkat. Nah, selanjutnya, perawatan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah, karena nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu pengecek berulang kali. Karena dengan sekali melihat, maka kita akan mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya untuk kekurangan sistem NFT. Yang pertama, perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal. Karena banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Untuk komponen peralatan untuk merancang sistem hidroponik NFT yang cukup banyak seperti pompa, persediaan nutrisi, tempat penanaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak cocok untuk pemula karena pengecekan air dan nutrisi tidak bisa dilakukan oleh orang yang baru belajar karena khawatir mengalami resiko kegagalan yang lebih besar. Selanjutnya, bergantung pada listrik. Pastikan mahal kan listrik. Nah, selanjutnya rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita beralih ke macam-macam media tanaman yang akan dibawakan oleh Mufti. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Vali. Jadi ada beberapa macam media tanaman. Yang pertama itu media tanam arang sekam.
media tanam yang mudah ditemui, ekonomis, dan cukup populer. Dan merupakan media tanam organik sehingga ramah di lingkungan. Terus memiliki daya ikat air yang cukup bagus serta aerasi yang baik. Air steril dari bakteri dan cendawan. Media arang juga mempunyai beberapa kelebihan, seperti harganya murah, bahan yang mudah didapat, dan beratnya ringan. Lalu ada media batang atau akar pakis. Nah, media batang atau akar pakis ini adalah batang akar pakis secara umum terbagi dua, yakni batang pakis hitam dan batang pakis warna coklat. Batang pakis warna hitam yang paling sering digunakan sebagai media tanam. Batang pakis hitam berasal dari tanaman pakis yang sudah tua. Batang pakis warna hitam mudah dipotong menjadi potongan-potongan kecil karena batangnya sudah kering. Potongan tersebut dikenal sebagai cacahan pakis. Selain dijual dalam bentuk cacahan, media tanam dari pakis juga tersedia dalam bentuk lempengan 4 persegi panjang. Nah, kekurangan dari batang pakis ini biasanya sering dijadikan semut atau binatang kecil lainnya sebagai sarang. Keunggulannya adalah mudah untuk mengikat air, memiliki aerasi dan drainase yang baik. Selain itu, media tanam ini memiliki tekstur lunak sehingga mudah ditembus oleh akar tanaman. Akan tetapi, akar pakis kurang menyerap air sehingga dalam penggunaannya harus ditambahkan arang sekan atau kokopit sehingga dapat menghasilkan tanaman hidroponik yang lebih baik. Selanjutnya ada media hidrogel. Media hidrogel ini ada media hidrogel, lalu ada media kokopit. Nah, kokopit ini adalah media untuk pertumbuhan tanaman yang tergolong sebagai media tanam organik. Sabut kelapa yang ada pada umumnya dijumpai sebagai alat pencuci panci, dijadikan sapu dan kesetan ini sekarang penggunaannya mulai berkembang menjadi media tanam hidroponik yang ditemukan pada tahun 80 oleh Dutch Plantin. Sebuah melaporkan bahwa serbuk halus yang diperoleh dari sabut kelapa bisa dijadikan sebagai media bercocok tanam hidroponik. Bentuk dan tekstur kokopit lebih menyerupai serbuk kayu hasil gergaji dan lebih lembut dibandingkan media coconut coir lainnya. Kokopit mampu menyerap air dengan penyerapan yang cukup tinggi. Dan penggunaan kokopit harus dicampur dengan arang sekam dengan berbanding 50-50 dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan oksigen. Peningkatan oksigen akan meningkatkan aerasi sehingga berpengaruh sangat baik terhadap pertumbuhan akar. Selama ini, kokopit selain digunakan sebagai media tanam, pengganti tanah, serbuk kelapa ini atau kokopit merupakan serbuk sisa pengobatan penguraian sabut kelapa yang diekstrak berbentuk kubus. Nah, dari luar negeri, serbuk sabut kelapa atau kokopit juga dikenal dengan sebutan coir pit atau coir yang berarti sabut. Serbuk sabut kelapa sebagai media tanam diklaim mempunyai daya tampung air yang tinggi. Nah, serbuk sabut kelapa diketahui mampu menyimpan air hingga 73% atau 6-9 kali lipat dari volumenya. Dengan demikian, maka kegiatan bercocok tanam hidroponik akan lebih hemat air dan intensitas penyiraman dilakukan lebih jarang. Lalu ada juga media kerikil. Media kerikil ini adalah media yang cukup baik dan biasanya digunakan di dalam pot atau vas bunga. Bentuknya yang kecil-kecil akan membuat ruang tamu menjadi unik dan segar, terutama jika menggunakan vas bunga transparan. Nah, sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan pasir. Hal ini karena kedua jenis media tanam ini mempunyai sifat yang sama. Akan tetapi, kerikil memiliki pori-pori makro lebih banyak daripada pasir. Kerikil biasa digunakan sebagai media tanam hidroponik untuk menanam peredaran larutan unsur hara dan udara, sehingga memberikan ruang bagi akar tanaman agar tumbuh pada prinsipnya dan tidak menekan pertumbuhan akar. Nah, kerikil juga memiliki sifat yang sulit mengikat air, mudah basah, dan cepat kering. Oleh karena itu, bila menggunakan media tanam ini, perlu dilakukan penyiraman secara rutin. Dan kerikil juga sekarang sering banyak dijumpai, yaitu adalah kerikil sintetis. Kelebihan kerikil sintetis ini dibandingkan dengan kerikil biasa adalah kemampuan mengikat air
kerikil sintetis juga mempunyai kemampuan untuk mengikat air yang baik. Selain itu, sistem drainase pada jenis kerikil juga sangat baik sehingga bisa mempertahankan kelembapan dan sirkulasi udara pada media tanam. Selanjutnya. Li. Nah, lalu di sini juga ada media pasir. Media pasir ini merupakan salah satu media tanam hidroponik yang sering dijumpai di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pasir memiliki ukuran butir, warna, dan bentuk beragam. Nah, pasir juga dibagi beberapa kelompok seperti kerikil lembut, pasir sangat besar, pasir kasar, dan pasir medium. Nah, penggunaan pasir relatif kurang populer di kalangan pekebun hidroponik komersial di wilayah Eropa. Jenis tanaman yang bisa dibudidayakan dengan menggunakan media tanam pasir diantaranya kubis, mentimun, terong, selada, okra, tomat, dan turnip. Media tanam pasir digunakan untuk penyemaian benih, penumbuhan bibit tanaman, serta penumbuhan tanaman dengan teknik stek. Sifat pasir yang cepat kering memudahkan proses pemindahan bibit tanaman ke media lain. Keunggulannya dari media tanam pasir ini adalah bisa meningkatkan sistem drainase dan aerasi pada media tanam. Lalu ada media kapas. Nah, media kapas merupakan media tanam yang baik sebagai langkah awal dalam penyemaian benih. Sebelum benih ditanam pada media lain, penyemaian perlu dilakukan untuk tanaman yang memiliki benih kecil dan memiliki masa tanam menengah hingga panjang. Kapas memiliki daya serap terhadap air sangat tinggi sehingga pemberian nutrisi untuk tanaman hidroponik sangat bagus. Selanjutnya itu ada yang namanya media spons. Spons merupakan media tanam hidroponik yang banyak mempunyai pori yang cukup besar sebagai sarana mengalirkan air nutrisi ke akar tanaman. Media spons mempunyai bobot yang sangat ringan sehingga dapat diaplikasikan dan akan mudah untuk dipindahkan dan ditempatkan di mana saja. Bobot ringan yang dimiliki oleh spons sebagai media tanam tidak memerlukan pemberat lagi karena setelah disiram air maka spons akan menyerap air sehingga tanaman akan menjadi tegak. Keunggulan spons ini adalah menyerap air dan menahan serapan air yang cukup tinggi sampai waktu 2 minggu dan memiliki kekebalan terhadap jamur yang beresiko merusak tanaman. Nah, lalu ada yang namanya media hidroton. Media hidroton ini merupakan media tanam hidroponik yang sedang terkenal di negara Jerman. Bentuknya yang bulat dan tidak memiliki sudut, maka akan menjamin tanaman tidak akan rusak karena bersentuh dengan hidroton. Bahan dasar hidroponik adalah tanah liat yang sudah dikeringkan dengan cara pemanasan dan dibentuk menjadi buatan kecil berdiameter 1-2,5 cm. Hidroton memiliki pH yang stabil dan netral. Hidroton dapat digunakan berulang kali sama seperti arang sekam, yaitu dengan cara mencuci hingga bersih, yang dapat menghilangkan kotoran seperti lumut yang menempel pada sisi bagian hidroton. Kelebihan hidroton ini adalah tingkat porositas yang tinggi sehingga jarang terjadi penyumbatan, lalu mampu mempertahankan akar tanaman untuk selalu teroksidasi. Yang ketiga ada ramah lingkungan perbaharui. 4, dapat digunakan kembali dan juga koloni yang baik untuk populasi mikroba. Selain itu, hidroton juga memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut. 1, hidroton memiliki daya ikat air rendah. Yang kedua, harga hidroton relatif mahal. Dan yang ketiga, dapat mengakibatkan penyumbatan pada pipa. Lalu yang terakhir ini ada namanya media gabus atau styrofoam. Media gabus atau styrofoam ini adalah media tanam hidroponik yang mempunyai bahan anorganik yang dibuat dari campuran copolymerstiren yang dapat digunakan sebagai alternatif media tanam yang disebut styrofoam. Pada awalnya media tanam ini hanya digunakan sebagai aklimatasi bagian tanaman sebelum ditanam di lahan luas. Saat ini beberapa nursery menggunakan gabus sebagai salah satu campuran untuk meningkatkan porositas pada media tanam. Nah, terima kasih. Oke, untuk yang terakhir Lanjut. kita membahas kesimpulannya yang akan dibawakan oleh Reva. Waktu yang tepat untuk silakan. Ya, kesimpulan dari presentasi kita hari ini,
Hidroponik adalah metode bertanam tanpa tanah yang memiliki potensi besar dalam memberikan solusi pertanian yang efisien, berkualitas, dan dapat berkontribusi pada berkelanjutan di masa depan. Sekian. Oke, kita tutup pada presentasi kali ini. Sekian, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.